Jadi pertemuan Pak Erlangga dengan Puan Maharani itu adalah bahagian daripada taktik dan strategi serta upaya daripada Pak Erlangga selaku yang diberi mandat oleh Munas Golkar untuk menentukan calon presiden maupun calon wakil presiden serta menentukan koalisi. Nah, oleh karena itu intensitas dan upaya Pak Erlangga itu dimaksimalkan, termasuk sebelumnya telah bertemu juga dengan Pak Ganjar, sekarang bertemu dengan Mbak Puan. Itu bagian daripada upaya untuk kita mencari titik temu apakah Pak Erlangga bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar atau berkoalisi dengan PDIP dengan Pak Erlangga sebagai cawapres. Iya, sebetulnya ini pertemuan yang biasa-biasa saja ya. Kalau kita lihat Mas Erlangga sudah pernah bertemu dengan Caimin, sudah pernah bertemu dengan Pak Prabowo saja. Menjadi menarik karena sebelum pertemuan ini, beberapa hari terakhir, kita melihat sebuah isu yang tanda kutip kontroversial di Partai Golkar lah. Misalnya pemanggilan Mas Erlangga dalam konteks Kejagung dikaitkan misalnya dalam konteks cawe-cawe politik dari pihak tertentu, lalu kemudian ada yang menyatakan siap maju seperti Pak Luhut ataupun Bahlil, yang kemudian orang melihatnya ini dalam konteks pilpres begitu kan. Nah, kalau saya melihat tidak bisa dinafikan apa yang dilakukan oleh Pak Mas Erlangga hari ini betul di satu sisi adalah pertemuan biasa, bobotnya sama dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Caimin, tetapi dalam konteks kekisruhan kalau betul terjadi sedang terjadi di Partai Golkar, minimal Mas Erlangga ingin mengatakan atau menunjukkan saya masih menjalankan peran saya seperti biasa layaknya ketua umum. Dan itu sangat positif buat pemenangan Mas Ganjar, karena sebelumnya kalau kita lihat dari data survei, Mas Ganjar ini terlalu PD Perjuangan, basis pendukungnya. Jadi mereka yang memilih PD Perjuangan, yang memilih Mas Ganjar, itu terlalu dominan, sementara basis-basis dari partai lain, itu masih banyak yang lari ke Pak Prabowo atau sebagian ke Mas Anies. Jadi dengan pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Puan, kalaupun toh akhirnya tidak terjadi koalisi formal dengan Golkar, dengan PKB, tapi sinyalnya itu sudah ditangkap oleh basis PKB, basis Golkar, bahwa PD Perjuangan juga membuka diri dengan mereka. Soal dukungan Golkar kepada Ganjar Pranowo, Erlangga sebut tunggu keputusan tim teknis. Setelah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto nampaknya mulai kepincut untuk memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Airlangga Hartarto mengungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas Partai Golkar, PAN, dan P3 tidak menutup peluang bersatu mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Airlangga, peluang KIB mendukung Ganjar Pranowo bakal dibahas dalam tim teknis PDI Perjuangan dan Golkar yang baru saja dibentuk. Usai Airlangga bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani, kita akan lihat ke depan karena masih banyak hal teknis, yaitu juga yang dibahas dalam tim teknis nanti, kata Airlangga di Jalan Tirtayasan nomor 32 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis. Airlangga mengakui KIB sampai saat ini masih cair tetapi tetap solid meski P3 sudah bergabung dengan PDI mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Ya tentunya kita akan cair, kita lihat di tempat ini kan ada P3 kemudian ada PAN dan jadi kita akan lihat, ucap Airlangga. Dalam pertemuan Airlangga dengan Puan, PDIP dan Golkar sepakat membentuk tim teknis yang bertugas mencari kesamaan kedua partai menuju Pilpres 2024. Dari tim teknis itulah yang akan membahas apa saja yang bisa menjadi persamaan, apakah yang harus dicari titik temunya. Sehingga insya Allah kita nantinya bisa bersama-sama anggotanya nanti akan kami pilih, ujar Puan usai pertemuan tersebut. Tim teknis yang diwakili dari Partai Golkar yakni Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melkias Markus Meking, sedangkan dari PDIP yakni Ketua DPP PDIP Said Abdullah.